Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anissa Chandra Maharani dengan NIM 24041607 dari kelas AK24A1. Dan saya Kansa Anastarika dengan NIM 2404160029 dari kelas 24 Akuntansi A1. Di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang pembayaran dan pelaporan pajak. Yuk langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa sih pajak itu. Jadi pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Pembayaran pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengelolaan negara yang menyediakan layanan publik. Pajak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi anggaran atau budgeting, di mana pajak sebagai sumber pendapatan negara. Lalu yang kedua, fungsi mengatur reguleran, yaitu pajak untuk mengatur ekonomi seperti mengendalikan konsumsi barang mewah. Lalu yang ketiga adalah fungsi distribusi, di mana pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Lalu yang keempat adalah fungsi stabilisasi, di mana pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mengontrol inflasi. Dasar hukum pajak di Indonesia meliputi yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 23A, yang kedua, Undang-Undang KUP, yang ketiga, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan PPN dan PPNBM. Jadi, wajib pajak itu siapa aja? Yaitu orang pribadi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Pembayaran pajak adalah kewajiban finansial untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pelaporan pajak adalah proses melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan atau yang sering disebut SPT kepada otoritas pajak. Adapun dua jenis pelaporan pajak utama. Yang pertama, SPT tahunan yang dilaporkan satu kali setahun berisi laporan penghasilan dan harta. Yang kedua, SPT massa yang dilaporkan tiap bulan untuk pajak-pajak tertentu seperti PPN dan BPH 21. Ingat, jika terlambat atau salah dalam melaporkan atau pembayaran pajak, akan ada sanksi administratif. Contohnya adalah denda 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, denda 1 juta untuk SPT tahunan badan, dan denda 500 sampai 1 juta untuk SPT massa. Dan bunga 2% per bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang pembayaran dan pelaporan pajak.